Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, hari ini kita mulai materi pembelajaran untuk pertemuan yang ketiga, dan ada 9 anak yang sudah masuk ke Jimit. Berarti sisanya minta tolong ibu dihubungi ya, khawatir tidak baca grup kelas kita. Sambil menunggu mereka masuk, kita mulai aja pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Fitria Hajijah, Ibu minta untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan Fitria. Sebelum memulai jilid hari ini, ada baiknya kita berdoa agar Allah menyatukan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ada teman yang mau bergabung. Assalamualaikum Safa. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terima kasih Fitria Hajijah sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Baik, apa kabar anak-anak hebat kelas 12 AKL? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, gimana semangat paginya? Bisa kita mulai seperti yang kemarin Ido contohkan, ya. Semangat pagi anak-anak 12 AKL. Pagi. Luar biasa, tambahin dong. Ibu ulang ya. Semangat pagi anak-anak hebat 12 AKL. Pagi, luar biasa. Oke, alhamdulillah sudah semangat ya. Oke, hari ini Ibu tetap selalu mengingatkan tentang 3M, mencuci tangan, apalagi? Menggunakan masker dan menjaga jarak. Oke, kita tahu sekarang COVID lagi tinggi lagi, ya. Sekolah kita sekarang sudah masuk ke zona hitam karena di lockdown, Gojek sudah tidak boleh masuk. Ibu dapat postingannya. Jadi tetap selalu ikuti protokol kesehatan, ya, karena banyak klaster keluarga yang terpapar COVID. Sayangi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oke. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu share dulu untuk link absen ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Assalamualaikum Vanes. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sehat Vanes? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu buka untuk link absen kalian. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Oke. Ini link absen kalian. Sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan kalian isi. Sambil kalian mengisi seperti biasa, Ibu akan memanggil nama kalian satu persatu. Fitria Aziza hadir. Hadir, Bu. Anggia Novia. Hadir, Bu. Sakila hadir. Sakila hadir. Izin, Bu. Assalamualaikum Kenny. Sakila izin ya? Oke. Ya, Bu. Kemana Sakila? PKL, Bu. Oh, sudah mulai PKL. Baik, Sakila. Kemudian Dewi Sukmawati. Dewi Sukmawati ada? Saya, Bu. Ya. Rani Saputri. Hadir, Bu. Putri Mariam.
Hadir, Bu. Safa Nurul, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Vanessa, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Kenny. Ken, dibuka Ken. Ido. Ido belum hadir ya? Belum, Bu. Coba Ken, Ido di Japri. Mungkin masih tidur. Ya. Oke, ada yang belum Ibu panggil namanya? Sudah semua? Iya, Bu. Siapa? Cynthia. Cynthia ada? Ada, Bu. Oke. Tinggal beberapa siswa yang belum bergabung. Ibu akan mulai pembelajaran hari ini sambil menunggu mereka bergabung ya. Oke. Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang pengeluaran dan pemeliharaan aset tetap. Ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang penyusutan. Siapa yang masih ingat apa itu penyusutan? Ayo. Ada yang masih ingat apa itu penyusutan? Pembelajaran di minggu kemarin. Saya, Bu. Ayo Anggi, apa penyusutan? Bukan lagi, Bu, tadi. Tadi siapa? Nabila ya? Iya, Bu, Nabila. Ayo Nabila, penyusutan apa Nabila? Penyusutan adalah cadangan yang akan diperuntukkan untuk membeli aktiva baru guna menggantikan aktiva lama yang sudah tidak produktif. Oke, siapa yang mau menambahkan? Betul, terima kasih Nabila. Saya mau nambahin. Ya, Putri, silakan. Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap ke dalam harga pokok produksi atau biaya operasional yang disebabkan penggunaan aktiva tetap tersebut. Oke, berarti kalian masih ingat ya penyusutan itu pengertiannya apa. Kemudian metode penyusutan. Ada yang masih hafal atau ingat? Ya, Jija, silakan metode penyusutan. Metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan angka tahun. Oke, ada dua menurut Jija. Ada angka tahun dan garis lurus. Ada lagi 3 metode. Siapa yang mau menambahkan? Anggi, Bu. Ayo, Gi. Metode penyusutan menurun berganda, metode penyusutan unit produksi, dan metode penyusutan jam kerja. Oke, alhamdulillah masih ingat semua ya untuk materi minggu kemarin. Oke, sekarang Ibu berlanjut ke materi hari ini. Tadi Ibu sudah singgung bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang pengeluaran untuk pemeliharaan atau pengembangan aset tetap. Kalian lihat di PPT yang sudah Ibu tayangkan. Lihat, di sini ada tujuan pembelajaran. Ya. Kenny, bisa minta tolong dibacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah melakukan kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran problem definisi ilmu berdasarkan pendekatan saintifik dengan menggunakan peralatan komunikasi dan internet serta dapat. Yang satu, menjelaskan pengeluaran untuk pemeliharaan pengembangan harga tetap dengan tepat dan benar. Yang kedua, menentukan jenis pengeluaran maka manfaat harga tetap dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis beban pengeluaran untuk pemeliharaan dan pengembangan harga tetap dengan teliti dan tepat. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari ya. Di situ berarti dari hasil KBM kita hari ini diharapkan kalian itu mampu menjelaskan pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap. Kemudian bisa menentukan jenis pengeluaran apa saja sih dan masa manfaatnya apa saja sih yang kita gunakan untuk perhitungan aset tetap.
Kemudian menganalisis beban pengeluaran untuk pemeliharaan dan pengembangan aset tetap. Ya, terima kasih Kenny. Sampai sini ada yang sulit dipahami? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke. Kemudian di sini adalah penilaian. Akan selalu Ibu ingatkan, penilaian yang Ibu ambil itu dari 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian kalian pada saat berdiskusi, kemudian yang terakhir adalah penilaian mandiri. Ya. Penilaian sikap seperti biasa Ibu ambil pada saat KBM melalui observasi kalian di kelas daring ini. Kemudian ada penilaian saat berdiskusi seperti tanya jawab. Kemudian ada penilaian mandiri. Penilaian mandiri itu biasanya Ibu nilai dari LKPD. Ya. Paham semua untuk penilaian ya? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Oke. Ibu lanjut. Tetap semangat PJJ kan? Pada lemes, pada ngantuk, tetap semangat, alhamdulillah. Oke. Kalian lihat di sini ada 6 gambar yang Ibu tayangkan. Ya. Terlihat gambar-gambar ini? Ada gambar truk, mesin, dan gedung bertingkat. Oke. Pertanyaan Ibu, dari tayangan gambar pada PPT di slide ini, apa sih hubungan antara nomor 1 dan 2, kemudian nomor 3 dan 4, kemudian nomor 5 dan 6? Ibu minta 3 siswa untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Ayo, siapa yang ingin memberikan tanggapannya? Cynthia? Iya, Bu. Ya. Yang gambar 1 sama 2 itu sama-sama aset tetap. Gambarnya juga sama-sama truk. Tapi kalau yang nomor 2 itu truknya udah rusak. Oke, nomor 2 truknya rusak. Nomor 1 truknya masih bagus. Ya, betul. Kemudian selanjutnya nomor 3 dan 4. Kan Ibu, Yuk, Rani, silakan. nomor 3 dan 4 itu mesin pabrik ya Bu. Ya, betul, mesin pabrik. Itu digambar mesin pabriknya ada kayak proses perawatan gitu, dibersihin, dibuat jadi lebih baik lagi. Ya, betul. 3 dan 4 itu hubungannya mesin yang baru dan mesin yang sedang dalam perawatan. Makasih Rani, Cynthia. Kemudian hubungan gambar 5 dan 6. Coba Dewi Sukmawati ada? Dewi ada? Ada Bu, Ayo Dew. gambar 5 dan 6 itu gedung perkantoran. Mm-mm. Gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Mm-mm. Terus gedungnya itu sedang dalam pemeliharaan. Ya, itu pemeliharaannya diapain ya gedung itu? Kalian tahu tidak? Itu gedung sedang diapain ya? Dibersihin nggak sih Bu kacanya? Iya, betul, kacanya dibersihin. Berani nggak kalian kayak gitu? Naik hanya dengan tali bersihin gedung sambil melayang-layang. Gak berani, Bu. Nggak berani Bu. Takut jatuh ya. Oke, itu adalah perawatan gedung, terutama gedung-gedung yang memiliki dinding-dinding kaca. Oke. Kemudian adakah pertanyaan untuk gambar pada tayangan ini? Ada yang ingin ditanyakan untuk gambar pada tayangan ini? Ada tidak? Sudah paham semua? Saya Bu. Ya, Rani. Berarti ada pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap ya Bu? Iya, jadi dalam aset tetap itu pasti harus ada pengalokasikan dana untuk pemeliharaan dan perawatannya.
Teman-teman ada bisa bantu dari modul yang sudah Ibu share di Google Classroom? Mungkin kalian kan sudah baca-baca semalam. Ada yang bisa bantu jawaban Rani? Ada yang bisa menambahkan? Menjawab pertanyaan Rani? Saya izin menjawab, Bu. Iya, Putri, silakan. Iya, betul ada pengeluaran pemeliharaan. Pengeluaran pemeliharaan itu ada dua, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Oke, pengeluaran pemeliharaan itu ada dua, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Oke, betul. Nanti kita jelaskan di bawah. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Teman-teman? Siapa? Anggi. Ayo Gi, silakan Gi. Nah, pengeluaran pendapatan itu manfaatnya dinikmati hanya pada periode saat terjadinya pengeluaran. Kalau pengeluaran modal manfaatnya dinikmati lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Oke, itu bedanya pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan ya Gi? Ya, Bu. Ya, makasih Anggi. Tadi Putri ya sama Rani ya. Jadi bedanya antara pengeluaran pendapatan dengan pengeluaran modal, kalau pengeluaran pendapatan itu biasanya manfaatnya kita nikmati pada periode saat itu juga, saat kita keluarkan kasnya. Tapi kalau pengeluaran modal itu biasanya manfaatnya lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Oke. Kemudian Ibu mau tanya nih sama Rizka. Rizka ada? Ada, Bu. Oke, Rizka. Pengertian pengeluaran. Pengeluaran itu apa sih, Rizka? Transaksi di mana kita mengeluarkan uang. Oke, pengeluaran berarti kita ngeluarin uang ya Iya. untuk transaksi. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Yuk, siapa itu? Nabila. Ayo Nabila. Transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang mengakibatkan adanya pembelian tunai. Oke. Transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas. Karena kita mengeluarkan uang, otomatis saldo uang kita berkurang. Ya. Kemudian biasanya transaksi yang mengurangi saldo kita berarti pembeliannya dilakukan secara tunai. Oke, makasih Nabila. Oke, kemudian Ibu berikan pertanyaan lagi untuk Safa. Safa ada? Safa? Safa ada nggak? Keluar lagi. Safa ada tidak? Coba Ibu lihat. Ada, Bu, maaf HP-nya lemot, Bu. Oh, lemot. Iya, nggak apa-apa. Safa, coba menurut kamu sudah baca modul yang Ibu share? Kamu sudah baca? Oke, udah. Oke, pertanyaan Ibu. Pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap itu apa saja, Safa? Pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap. Safa tahu? Atau teman-teman mau bantu Safa? Ya, Bu. Ya, apa Jija? Pengeluaran yang berhubungan dengan pengembangan aset tetap. Oke, pengeluaran yang berhubungan dengan pengembangan aset tetap. Maksudnya pengembangan apa? Siapa yang paham? Pengembangan itu artinya berkembang. Asetnya di-upgrade lagi ya, Bu. Di-upgrade atau ditambahkan lagi. Misalnya gedung nih. Tadinya kita misalnya transaksinya hanya sedikit, berarti kita butuh gudangnya hanya kecil kan? Karena jumlah barang kita sedikit. Tiba-tiba modal kita bertambah. Kita tambahkan lagi item penjualan kita. Otomatis kita buat gedung menjadi lebih besar atau tetap lebih kecil?
besar. lebih besar. Jadi kita bangun lagi nih gedung. Nah, itu namanya pengembangan aset tetap. Oke, ada yang bisa menambahkan Jijah? Safa? Bisa, Safa? Apalagi Safa, pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap? Safa ada? Jaringannya masih hilang-hilang. Oh, jaringannya jelek ya? Ya udah, nggak apa-apa. Putri, bisa nambahin? Bisa, Bu. Ya, apa Putri? Pengeluaran yang berhubungan dengan pemeliharaan aset tetap. Oke, yang kedua adalah pengeluaran yang berhubungan dengan pemeliharaan. Ya, kalian bisa lihat contohnya pada gambar di PPT ini. Nomor 6. 6, 4 itu masuk pemeliharaan. Nomor 2 mungkin bisa masuk pengembangan. Kenapa? Ini misalnya mobilnya sudah rusak, nggak bisa dipakai, jadi turun mesin. Turun mesin, tadinya sudah mobilnya mati, jadi kita bisa gunakan lagi. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Ibu lanjut ya. Oke. Sekarang ini adalah pengertian dari aset tetap. Siapa yang mau bantu Ibu baca? Ayo, Jijah. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa. Menurut UU PPH nomor 36 tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan harga pengeluaran adalah sebuah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap siap digunakan. Oke, itu adalah pengertian aset tetap. Ya. Aset tetap itu merupakan aset berwujud yang digunakan dalam produksi untuk penyediaan barang atau jasa. Jadi, yang namanya aset tetap itu harus menghasilkan laba. Ya. Kalau tidak menghasilkan laba berarti bukan aset tetap. Oke. Kemudian harga perolehan. Harga perolehan kalian semua paham karena di kelas 10-11 kalian sudah mempelajari. Harga perolehan itu semua pengeluaran yang dilakukan sampai aset tetap itu ada di kita. Ya. Misalnya Ibu beli laptop. Rumah Ibu di Depok, beli laptop di ITC Cempaka Mas. Perlu ongkos nggak Ibu untuk ke Cempaka Mas? Perlu. Perlu. Ongkos itu berarti kita masukkan ke harga perolehan. Karena jauh, capek, Ibu lapar, makanlah di sana. Masuk nggak ke harga perolehan biaya makan Ibu? Masuk. Misalnya gini, laptop harganya 5 juta. Ibu ongkos ke ITC Cempaka Mas naik naik GrabCar atau GoCar misalnya 100.000. Biaya makan 50.000. Berarti harga perolehan laptop itu berapa? 5.150.000. Oke, 5.150.000. Kenny paham Kenny? Ken? Tahu. Ya, Ken dibuka dong Ken. Udah lama nih nggak lihat wajah kamu. Teman-teman juga ya, teman-teman ya. Ayo Ken. Kameranya bisa nggak? Bisa, Bu. Buka dong. Ya, Bu. Dengar. Ya, oke, lanjut ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang ini adalah pengertian pengeluaran dan masa manfaat. Coba Rizka, pengertian pengeluaran dibaca. Pengeluaran adalah
suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang, maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. Oke, tadi sudah teman-teman kalian jelaskan juga. Terima kasih Rizka. Berarti pengeluaran adalah transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, bayar utang ya. Bayar utang itu mengurangi kas. Kalau baru mau hutang itu mengurangi kas tidak? Kita baru mau ngutang nih. Ngutang laptop, udah bayar belum? Belum. Berarti belum disebut sebagai pengeluaran. Tapi ketika kita mulai menyicil, berarti sudah termasuk pengeluaran atau belum? Sudah. Kenapa sudah? Karena sudah mengeluarkan uang dari kas. Ya, karena sudah mengeluarkan uang dari kas. Oke. Kemudian di sini ada masa manfaat. Coba Kenny dibaca masa manfaat. Masa manfaat adalah periode suatu aktivitas diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan adalah atau jumlah produksi atau unit terbuka yang diharapkan diperoleh dari aktivitas oleh perusahaan. Oke, ini berarti, makasih Kenny. Berarti masuk ke dalam unsur-unsur perhitungan penyusutan. Masa manfaat itu berarti aktiva diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan. Jadi kayak misalnya gini, tadi ibu beli laptop, ibu perkirakan nih laptop itu bisa ibu pakai sampai kapan. Kalau misalnya manfaatnya 5 tahun, berarti masa manfaat laptop tersebut adalah 5 tahun. Jadi penentuan penggunaan dari aset tetap tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Insya Allah paham. Oke, Tri Utami belum hadir ya? Belum, Bu. Belum. Oke, lanjut ya. Sekarang coba dibaca Vanessa. Pengeluaran sehubungan dengan aktiva tetap, pengeluaran modal, capital expenditure, pengeluaran yang manfaatnya dapat dinikmati dalam waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, pengeluaran yang manfaatnya dinikmati atau digunakan hanya pada periode saat terjadinya pengeluaran. Oke, itu perbedaannya ya. Makasih Vanessa. Oke, kalian bisa ambil kesimpulan dari perbedaan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan? Siapa yang bisa ambil kesimpulan dari pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan? Kalau pengeluaran modal berarti manfaatnya lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi dan biasanya uang yang kita keluarkan itu jumlahnya besar, makanya disebut pengeluaran modal karena dijadikan sebagai modal. Oke, kemudian kalau pengeluaran pendapatan itu adalah pengeluaran yang masa manfaatnya dinikmati itu hanya pada saat terjadinya proses transaksi atau pengeluaran tersebut. Ya, sudah bisa membedakan? Sudah, Bu. Sudah bisa membedakan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ini adalah pengeluaran modal. Siapa yang mau baca? Iya, Bu. Yuk, satu-satu. Safa dulu. Pengeluaran modal atau capital expenditure. Pengeluaran penambahan, addition, bertujuan untuk perluasan atau peningkatan fasilitas yang sudah ada, misalnya untuk menambah bangunan sayap dan sebuah pabrik dan lain-lain.
Oke, terus Pengeluaran untuk ayo Cynthia deh. Pengeluaran untuk perbaikan atau betterment bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau untuk memperpanjang usia penggunaan aset tetap. Oke, kalian paham ya bedanya ya? Ibu. Oke. Pengeluaran modal itu ada dua. Ya, berarti pengeluaran untuk penambahan dan pengeluaran untuk perbaikan. Kalau untuk penambahan, contohnya yang tadi ya Ibu sebutin, terus di sini ada untuk menambah bangunan sayap dan sebuah pabrik. Kemudian kalau perbaikan itu untuk meningkatkan kapasitas atau memperpanjang usia penggunaan aset tetap. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ini adalah contoh capital expenditure. Berarti pengeluaran modal. Siapa yang mau baca? Anggi, Bu. Anggi dulu. Ayo. Contoh, pada tanggal 10 April 2007 dikeluarkan biaya perbaikan gedung sebesar 5 juta rupiah. Jurnal yang harus dibuat jika biaya perbaikan tersebut dapat menambah umur ekonomis. Tanggal 10 April 2007, keterangan akumulasi penyusutan gedung di sebelah debit sebesar 5 juta dan kas di sebelah kredit sebesar 5 juta. Oke. Ini adalah transaksi jika kita mengeluarkan biaya untuk perbaikan gedung. Karena kita mengeluarkan biaya, maka posisi kas ada di sebelah kredit. Ya. Di sebelah debitnya adalah akumulasi penyusutan gedung. Ya. Sedangkan minggu kemarin kalian kalian belajar jurnal penyusutan. Itu bentuk jurnalnya di debit itu adalah beban penyusutan, di kredit itu akumulasi penyusutan. Ingat nggak? Ingat ya? Kemudian kalau untuk perbaikan itu kita tuker. Akumulasi penyusutan yang tadinya di sebelah kredit kita pindah ke sebelah debit. Ya, artinya memperpanjang umur manfaat dari gedung tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, Ibu lanjut. Siapa ini yang mau baca tadi? Jija coba. Pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Yang pertama, gaji dan upah. Kedua, pengangkutan barang. Tiga, sewa pabrik dan gedung kantor. 4, beban penyusutan. 5, beban listrik, dan lain-lain. Dan lain-lain. Itu salah satu itu ya. Sebentar. Siapa yang baru masuk? Vanessa, siapa tanya Anggi, emang muridnya segini ya? Oke. Ini adalah salah satu contoh dari pengeluaran pendapatan. Bayar gaji bulanan, bayar listrik, bayar sewa, kemudian ada beban penyusutan. Ya, jadi sifatnya itu pengeluaran sehari-hari. Ya, paham ya? Paham ya semua? Kenny paham? Kenny paham, Kenny? Ken? Kemana Kenny? Iya, Bu. Hadir. Paham Kenny? Ido gimana Ken? Ketua kelas kita? Tahu. Belum masuk? Tahu, jadi chat belum balas, Bu. Belum dibales. Oke. Sekarang revenue expenditure. Contoh jurnal dari pengeluaran penghasilan. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Ibu. Ayo Rani.
pada tanggal 12 Maret 2007 dikeluarkan biaya pengecatan gedung sebesar Rp750.000. Biaya tersebut dicatat sebagai pengeluaran pendapatan. Jurnalnya pada tanggal 12 Maret 2007 dengan keterangan beban pemeliharaan gedung di sebelah debit Rp750.000, pada kas di sebelah kredit Rp750.000. Oke, kalau ini kalian bisa nalar ya untuk jurnalnya seperti biasa yang sudah kalian pelajari. Kita misalnya mau membuat gedung itu menjadi lebih bagus lagi dengan cara dicat. Kalau dicat itu menambah manfaat dari gedung itu atau tidak? Atau hanya terlihat bagus? Terlihat bagus. Hanya terlihat bagus. Beda dengan ketika kita membangun lagi gudang. Kalau kita membangun lagi gudang berarti menambah manfaat kan? Iya. Ya. Makanya untuk pengecatan berarti masuk ke pengeluaran penghasilan. Oke. Jurnalnya beban pemeliharaan pada kas sebesar berapa? Rp750.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk jurnal kapital dan revenue? Sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham. Modul kita di GCR sudah dibaca semua? Sudah? Bu. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Oke, Vanessa, coba baca. Pengeluaran sehubungan dengan penggunaan aktiva tetap, reparasi atau repair. Pengeluaran yang bertujuan mengembalikan aktiva tetap pada kondisi semula, misalnya mengganti bagian-bagian yang rusak yang sifatnya biasa. Beban reparasi, pemeliharaan atau maintenance, mempertahankan aktiva tetap pada kondisi tetap baik. Beban pemeliharaan, mengganti komponen yang rusak atau replacement, mengganti sebagian atau seluruh dari komponen aktiva tetap yang rusak berat. Biayanya mengakibatkan penambahan terhadap usia penggunaan aktiva tetap yang bersangkutan. Aktiva tetap atau akumulasi penyusutan. Perbaikan atau betterment, meningkatkan aktiva tetap dari kondisi semula kepada kondisi yang lebih baik. Perbaikan yang dilakukan bukan karena AT dalam keadaan rusak, tetapi untuk meningkatkan kapasitas atau perpanjangan usia AT, aktiva tetap. Penambahan atau addition, pelunasan atau peningkatan fasilitas yang sudah ada, aktiva tetap. Oke, ini adalah pengeluaran yang sehubungan dengan penggunaan aktiva tetap. Jadi ada 5 ya. Ada 5, kalian ingat. Yang pertama adalah reparasi. Reparasi itu pengeluaran yang tujuan mengembalikan aktiva tetap itu pada kondisi semula. Misalnya mengganti bagian-bagian yang rusak. Kemudian pemeliharaan. Kalau pemeliharaan berarti mempertahankan aktiva tetap tersebut biar kondisinya baik. Contoh gedung. Tadi gedung-gedung bertingkat kacanya kan lagi di apa itu namanya, apa Ibu lupa. Ya, itu tujuannya apa? Biar kacanya tetap terlihat bening. Tetap berkilau. Itu masuk ke pemeliharaan. Kalau reparasi tadi berarti misalnya kalian laptopnya ada yang rusak. Misalnya mouse-nya tidak ini, berarti mouse-nya dibetulin. Kemudian kalau mengganti komponen yang rusak berarti replacement. Kita mengganti bagian-bagiannya secara keseluruhan. Misalnya apa ini namanya? Colokan. Apa sih namanya? Baterai. Iya, pokoknya buat ngecasnya rusak. Berarti kita harus beli lagi yang baru. Ya, itu replacement. Kemudian perbaikan. Perbaikan itu meningkatkan aktiva tetap dari kondisi semula kepada kondisi yang lebih baik. Ya. Biasanya karena keadaan rusak, tapi untuk meningkatkan kapasitas atau memperpanjang.
Itu bedanya dengan reparasi. Kalau reparasi hanya membetulkan saja. Kalau perbaikan itu menambah umur dari aset tetap tersebut. Oke. Kemudian di sini ada penambahan. Penambahan itu masuk ke dalam perluasan. Contohnya yang gudang tadi. Oke, sampai sini paham? Anak-anak hebat? Paham, Bu. Oke. Ibu kasih semangat pagi, kalian jawabnya apa? Semangat pagi anak-anak 12 AKL hebat. Pagi Luar biasa. Kenny belum jawab, Kenny. Ayo ibu ulang. Semangat pagi anak-anak hebat. pagi luar biasa. Kenny suaranya tetap hilang ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Paham ya? Kemudian di sini ada contoh kasus. Coba Ken, dibaca Ken. Contoh kasus pemeliharaan maintenance untuk membeli oli pada mesin produksinya. Seperti biasanya PT ABC mengeluarkan uang sebesar Rp400.000 serta membersihkan mesinnya. Pada kasus tersebut, transaksi sudah sangat jelas bahwa PT ABC mengeluarkan cash untuk menjaga agar mesin produksinya bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Pengeluaran atas biaya maintenance ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Apa jurnalnya Ken? Di debit office maintenance 400.000, di kredit cash 400.000. Oke, berarti debitnya office maintenance, biaya pemeliharaan kantor sebesar 400.000 pada kas di sebelah kredit. Berapa besarnya? 400.000. 400.000. Oke, sampai sini paham ya? Untuk soal seperti ini kita sudah terbiasa di kelas 10-11. Lanjut soal kedua, siapa yang mau membacakan? Soal kedua, Nabila, ayo Nabila. Contoh kasus reparasi perbaikan. Dari kasus PT ABC di atas, saat teknisi mulai akan memasukkan atau mengganti oli, akan tetapi diketahui komponen saluran oli mesinnya diketahui bocor terkena korosi, sehingga oli mesin tak bisa bekerja dengan semestinya. Untuk itu, PT ABC harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengelas bagian mesin tersebut sebesar Rp600.000. Dari contoh kasus di atas, kita dapat melihat bahwa tindakan ini bukan hanya sekedar aktivitas melakukan pemeliharaan, maintenance, melainkan sudah menjadi aktivitas perbaikan, repairs pada aktivitas tetap mesin yang dimiliki PT ABC. Maka, PT ABC harus melakukan pencatatan sebagai berikut. Akumulasi penyusutan mesin Rp600.000 di bagian debit, office maintenance Rp400.000 debit, dan kas di kredit sebesar Rp1 juta. Oke, berarti dia melakukan dua kegiatan ya. Ya. Berarti dia itu tadinya mau perawatan ganti oli, ternyata bocor sehingga harus dilas. Setelah dilas, otomatis pemakaian atau penggunaan mesin tersebut jadi bertambah lama atau bertambah sebentar? Tambah lama. Berarti masa manfaat umurnya bertambah. Makanya jurnalnya di sebelah debit adalah akumulasi penyusutan mesin 600.000, office maintenance di sebelah debit 400.000, kemudian cash 1 juta di sebelah kredit. Oke, makasih ya Nabila. Ya, Bu. Ada sampai sini ada pertanyaan atau sudah paham? Ada pertanyaan? Insya Allah paham. Oke, Ibu lanjut ya. Di sini ada contoh kasus pergantian komponen aset. Siapa yang ingin membantu Ibu membacakannya? Saya, Bu. Ya, Putri silakan. Temukan bahwa wiper kaca mobil rusak dan ban mobil operasional pecah.
Wiper tidak bisa dipakai lagi sedangkan ban pecah. Maka PT ABC perlu melakukan penggantian terhadap komponen yang sudah tidak berfungsi tersebut secara terpisah. Dari nota pembelian, tertera harga ban Rp1.475.000 dan harga wiper kaca mobil adalah Rp70.000. Atas transaksi tersebut dilakukan pencatatan sebagai berikut. Maintenance di debit sebesar Rp70.000, akumulasi penyusutan mobil di debit sebesar Rp1.475.000, cash di kredit sebesar Rp1.545.000. Oke, makasih Putri. Sekarang lihat soal ini. Kenapa akumulasi penyusutan Rp1.475.000? Itu biaya apa ya? Siapa yang bisa bantu Ibu? 1.475. Itu harga ban ya, Bu? Ya, harga ban. Kenapa kita masukkan ke akumulasi penyusutan? Kalau ganti ban, otomatis penggunaan mobil jadi bertambah lama atau jadi lebih sedikit? Jadi sebentar. Tambah lama. Sekarang kalau ban botak sama ban botak tahu ya? Ban botak sama ban baru, penggunaannya lebih awet mana, lebih lama mana? Ban baru. Berarti kalau dengan mengganti ban baru, otomatis berarti penggunaan mobil tersebut akan bertambah lama. Makanya jurnalnya akumulasi penyusutan mobil 1.475.000. Untuk wiper hanya kita maintenance. Ya. Maintenance itu artinya perawatan. Karena nggak ganti wiper pun sebenarnya mobil masih tetap bisa jalan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, makasih. Kemudian untuk kasnya itu adalah total dari wiper ditambah ban. Rp1.545.000. Oke, Ibu lanjut ya. Yuk. Soal nih, siapa yang bisa? Siapa yang mau bacakan? Ayo, Jah. Pada awal tahun 2004, PT Rizky Utama membeli tunai sebuah mesin dengan harga perolehan 50 juta. Mesin memiliki umur ekonomis 7 tahun dengan nilai residu 8 juta. Pada awal tahun 2007 dikeluarkan biaya untuk perbaikan mesin tersebut dengan harga Rp3.450.000. Pengeluaran ini ternyata menyebabkan umur ekonomis mesin bertambah 2 tahun dengan nilai residu tetap seperti sebelum mesin diperbaiki. Dari data diminta, jurnal pembelian mesin, jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2004, jurnal perbaikan mesin, jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2007. Oke, tar dulu, Jija. Tri baru bergabung. Assalamualaikum, Tri. Waalaikumsalam, Bu. Udah selesai, Non? Tadi Itu kantornya tutup, udah sampai. Ya Allah, ya udah besok-besok ya. Iya, Bu. Oke, tadi Jija sudah membacakan ya. Kita sekarang buat jurnal pembelian mesin. Kita beli mesinnya berapa? 50 juta. Harga mesin 50 juta. Belinya secara tunai atau secara kredit? Naik. Tunai. Berarti jurnalnya mesin di sebelah debit, kas di sebelah kredit. Jumlahnya adalah 50 juta. Bagaimana jika soalnya Ibu ganti membeli secara kredit? Dibalik. Berarti nggak dibalik, kasnya dirubah menjadi Debat. kasnya kita rubah hutang. Berarti mesin di sebelah debit 50 juta. Karena kita belum bayar cash, kita ngutang, berarti hutangnya di sebelah kredit. Bisa ya? Paham ya? Oke, kita lihat jawaban untuk penyesuaiannya.
Jawaban untuk penyesuaiannya pada akhir tahun 2004. Di sini terlihat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya di sini 6 juta didapat. Ya. 6 juta itu kita dapat dari mana? Kita beli mesin tadi berapa? 50 juta. 50 juta. Kemudian di soal ini kamu lihat beli mesin dengan harga 50 juta. Nilai residu atau nilai sisanya berapa ini? 8 juta. Berarti harga mesin tersebut berapa yang kita hitung penyusutannya? 42 juta. 42 juta. Dari mana 42 juta? 50 juta dikurang 50 juta dikurang 8 juta. Kemudian pada awal tahun dikeluarkan biaya untuk perbaikan mesin dengan harga 3.450.000. Ya. Kita lihat penyesuaiannya. Yang kita sesuaikan terlebih dahulu adalah penyusutannya. Ya. Penyusutannya itu kita cari dengan garis lurus. Umur manfaat mesin tersebut adalah 7 tahun. Lihat di sini ya. Harga mesin 50 juta. Kemudian nilai residu atau nilai sisa 8 juta. Berarti besar yang kita hitung penyusutannya adalah 42 juta. Karena umur manfaatnya 7 tahun berarti 42 juta dibagi 42 juta dibagi 7. Hasilnya 6 juta. Ini yang kita buat jurnal penyesuaiannya. Berarti beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Ya, ini penyesuaian penyusutan. Kemudian di sini ada soal yang ketiga, jurnal perbaikan mesin. Kita lihat jurnal perbaikan mesinnya. Jurnal perbaikan mesinnya ternyata tidak dibuat. Jurnal perbaikan mesinnya itu berarti ini kita balik nih. Akumulasi penyusutan mesin. Jadi di sebelah debit. Ya. Karena dia menambah manfaat sebesar berapa? Nih. Berapa ini? 3.450. Terus kasnya di sebelah kredit sebesar 3.450. Oke, sampai sini materi kita sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, coba kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Tadi sudah sempat dijawab di awal. Apa saja sih pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap? Siapa yang bisa menjawab? Ada 2. Saya, Bu. Ya. Ayo, siapa? Rani dulu. Rani dulu, Jam. Yang pertama, pengeluaran yang berhubungan dengan pengembangan aset tetap. Oke. Bertambah. Ya, pengembangan berarti bertambah, semakin besar. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Ada 2. Saya, Bu. Siapa? Safa. Ayo. Pengeluaran yang berhubungan dengan pemeliharaan aset tetap. Oke. Pengeluaran yang berhubungan dengan pemeliharaan aset tetap. Berarti masuk ke pengeluaran pendapatan atau penghasilan. Oke, siapa yang bisa refleksikan dari materi kita hari ini atau menarik kesimpulan? 2 siswa. Siapa yang mau pertama? Anggi, Bu. Ayo Nggi, silakan. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa.
Harga perolehan adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap siap digunakan. Pengeluaran yang berhubungan dengan aktiva tetap ada dua, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Oke, makasih Anggi. Siapa lagi yang mau menambahkan? Bu. Putri ya Put. Pengeluaran modal, contohnya perbaikan mesin, perluasan bangunan. Contoh pengeluaran pendapatan, yaitu pembayaran gaji, sewa gedung, beban listrik. Pengeluaran sehubungan dengan aktiva tetap ada 5. Yang pertama ada reparasi, kedua pemeliharaan, ketiga mengganti komponen yang rusak, keempat perbaikan, kelima penambahan. Oke, alhamdulillah. Ibu harap kalian semua paham dengan materi kita hari ini, walaupun hanya diwakilkan oleh Anggi dan tadi siapa ya? Putri ya? Oke, walaupun hanya diwakilkan oleh Anggi dan Putri. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi seperti biasa. Untuk lembar kerja peserta didik sudah Ibu share di Google Classroom ya. Silakan kalian kerjakan. Waktu tersisa hanya Ibu anggap 25 menit. Nanti setelah selesai silakan filenya kalian kirim kembali ke Google Classroom. Ibu punya video inspirasi. Mungkin kalian udah ada yang pernah nonton, tapi nggak apa-apa nonton lagi. Oke, Ibu mulai ya tayangannya ya. Iya, Bu. Oke, terlihat? Iya, Bu. Kedengar nggak? Suaranya terdengar tidak? Kedengaran, Bu. Oke, siapa yang sudah pernah nonton film inspirasi ini? Anggi. Anggi, nonton lagi ya Anggi? Jiza udah? Cynthia udah? Pernah? Kauจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุก Ini วัน di Thailand ya. Kau จะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไปประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, bisa mengambil kesimpulan dari tayangan video tersebut?
Yang kalian tonton apa? Siapa yang tahu? Itu cowoknya kan Kenapa? tumbuhannya mati, terus ditaruh di bawah yang air pancuran itu. Ya, terus jadi hidup berbunga, ya. Intinya kita nih hidup harus berbuat baik. Paling utama itu berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, terus apa lagi yang kalian lihat dari video tadi? Sabar ya sih, Bu, jadi orang sabar itu konsisten ngelakuin usahanya. Ya, betul, sabar, terus menerus ya. Karena ujung-ujungnya perbuatan baik itu nanti akan kembali ke kita lagi. Kalau kita baik sama orang, pasti orang akan baik sama kita. Sedikit orang yang membalas dengan kejahatan, kecuali memang orangnya itu tanda kutip tidak tahu berterima kasih. Oke, itu inspirasi buat kalian ya. Tetap sayangi keluarga kalian di rumah. Oke, untuk minggu depan tugas kalian atau modul materi minggu depan itu sudah Ibu share di Google Classroom. Insya Allah nanti materi kita akan membahas tentang wesel, surat-surat berharga, obligasi, dan wesel ya. Oke, jangan lupa di sisa waktu yang tinggal 20 menit kurang lebih, silakan kalian kerjakan LKPD ya. Nanti filenya dikirim kembali ke Google Classroom hanya untuk waktu 25 menit. Ini terlihat LKPD-nya terlihat? Ya, belum. Ya. Ini adalah LKPD-nya. Kalian diminta mengerjakan tentang pengeluaran modal yang diakui sebagai aktiva atau dikapitalisasi. Apa saja sih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah suatu pengeluaran di masa penggunaan aktiva dibebankan atau dikapitalisasi. Silakan kalian temukan jawabannya dengan membaca modul yang sudah Ibu share, buku atau majalah, atau kalian bisa searching via internet dari sumber-sumber yang relevan ya. Oke, ini adalah tempat pengerjaannya. Oke. Kemudian Ibu stop sharing dulu. Oke. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya, karena sekarang sedang tinggi-tingginya COVID. Pakai masker dan pakai masker, serta jaga jarak walaupun itu teman kalian ya atau sahabat kalian, karena kesian orang tua kalian di rumah. Dan tetap selalu bantu orang tua di rumah, bantu cuci piring, bebenah, jangan bilang PJJ, jangan hanya main handphone. Oke, baik. Bisa dipahami di sini? Bisa, Bu. Bisa. Terima kasih atas waktu kalian. Ibu minta maaf jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Untuk Jijah, silakan untuk doa penutup pada kegiatan hari ini. Sebelum mengakhiri materi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Salam untuk orang tua kalian di rumah. Untuk tugas Ibu tunggu segera dikirim. Batas waktu hanya 20 menit sekarang. Dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.